Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Rasa dingin di luar mencerminkan dinginnya hati setiap orang. Jika sinar ini mengenai sistem mereka, seluruh tempat akan mengalami pemandangan besar kehancuran seketika. Itu hanya artefak kuasi, lalu seberapa mengerikankah benda aslinya? Mungkinkah cukup untuk menghancurkan semua silsilah segudang? Seseorang yang datang. Tidak heran mengapa nenek moyang tidak meninggalkan artefak paragon mereka. Kekuatan ini sungguh gila. Apakah ini sudah berakhir? Saya pikir dia akhirnya mati. Salah satu leluhur berbicara pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah Li Qiye. Tidak ada cangkang fisik yang dapat menahan kekuatan pembekuan itu, bahkan yang abadi pun pasti akan mati. Rekannya menyatakan, sudah waktunya. Orang-orang menghela nafas lega. Shao Chen memiliki banyak pendukung di antara kerumunan. Mereka menyerahkan masa depan mereka dan berani melawan Yang Radiance. Jika Shao Chen kalah dari Li Qiye, masa depan mereka akan suram. Namun sekarang, kesuksesannya berarti dia cukup mampu memimpin segudang masa depan dan mereka telah membuat pilihan yang tepat. Jadi bagaimana jika Li Qiye kuat, dia masih belum bisa menandingi tuan mudamu. Seorang anak dewa dari suatu sistem mencibir, ingat, tuan muda adalah penerusmu dengan banyak harta. Belum lagi Li Qiye saja, dia bisa menghancurkan sistem tanpa masalah. Kau benar, Li Qiye melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bunuh melawan diri tuan muda. Seorang anak suci bergabung. Salah satu leluhur menghela nafas dan berkata dengan penyesalan sambil melihat ke arah Li Qiye, dia kekurangan sumber daya dibandingkan denganmu dan pasti akan menjadi master yang hebat jika dia tidak mati di sini. Dia benar-benar satu-satunya. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan nenek moyangku. Mu Shao Chen merengut pada Li Qiye. Dia mengalihkan perhatian ke arah Wu Bingning dan tertawa, sudah kubilang, kamu memilih orang yang salah, dia tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Datang dan bermainlah dengan baik di klan saya akan membiarkan Anda menikmati keindahan dan kemegahan tanpa batas. Wu Bingning menatapnya dengan dingin dan berkata, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri dulu, kamu tidak tahu dengan siapa kamu mengacau dan bahkan ketika kamu melakukannya, kamu pasti sudah mati. Tuan muda itu tertawa sebagai tanggapan, apakah Anda mendengarkan diri Anda sendiri? Tapi terserahlah, aku punya banyak cara untuk rela mematuhiku. Tunggu, apa itu? Seseorang berteriak. Semua orang melihat seberkas cahaya yang berasal dari dada Li Qiye, seperti percikan api yang melompat. Berdengung, Li Qiye mulai bergerak melawan kekuatan yang membekukan, tampaknya tidak terpengaruh. Gerakannya tetap lancar dan bebas. Dia berjalan maju, tidak terbebani oleh lingkungan sekitarnya. Tidak ada setetes air atau pecahan pun yang menempel di tubuhnya setelah dia keluar dari ekosistem besar. Anda, Mu Shao Chen dan orang-orang lainnya tidak dapat mempercayainya. Artefak kuasinya tidak merusak Li Qiye sama sekali. Hanya artefak semu. Li Qiye dengan lembut menenangkannya sebelum tersenyum, jauh lebih rendah dibandingkan dengan aslinya. Saya bisa mengendalikan ekstremitas yin dan yang. Kekuatan beku ini mirip dengan musim semi di mana salju mencair, semburat dingin di tengah cuaca hangat. Saya hanya ingin melihat seberapa kuatnya dan memahami saya, kecewa. Menguji artefak kuasi dengan tubuhnya sendiri. Rahang terjatuh ke tanah setelah mendengar niatnya. Lagi pula, mereka yang memiliki sedikit akal sehat tahu untuk menggunakan afinitas yang atau kekuatan mentah untuk melawan teknik daripada pedang udara itu. Udara termasuk dalam afinitas yin dan kelembutan. Menggunakannya pada es yang sama saja dengan menambahkan minyak ke dalam api, atau mendekati kematian. Li Qiye membuat kesalahan yang tidak akan dilakukan orang lain, namun ternyata dia hanya menguji artefak tersebut. Seorang leluhur yang kuat merasa pusing dan berpelukan, wah, orang itu gila. Menurutku tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa lebih buruk dari ini, menggunakan tubuhnya sendiri untuk menguji artefak kuasi. Apakah dia lelah hidup? Li Qiye tersenyum, yang kuasi memang membosankan, aku akan menguji artefak paragon nenek moyangmu jika aku punya kesempatan nanti, itu akan lebih menarik. Tapi untuk saat ini, saatnya berakhir ini. Memperbaiki, dia mengeluarkan pedang merah. Ketika seseorang melihat lebih dekat,
mereka akan menemukan bahwa benda itu sebenarnya terbuat dari api, mirip dengan pedang dewa yang dipanaskan hingga berwarna merah, masih terkendali. Semua suhu dan nyala api sebenarnya masih tersimpan di dalam bilahnya. Bahkan matahari pun terasa dingin jika dibandingkan. Bagian yang paling mengesankan bukanlah suhunya, melainkan penguasaan sempurna Li Qiye atas apinya. Semua orang bergidik sebagai tanggapan. Benar Tuhan, harta karun, bahkan dunianya sendiri akan langsung terbakar habis saat menyentuh pedang ini. Abu tidak akan tertinggal. Benar saja, ruang di dekat pedang itu mencair dengan distorsi yang kental. Flame, jurus lain dari Finality Sword. Itu adalah puncak yang dan kekuatan, yang mengandung suhu terpanas di dunia. Mu Shaochen langsung takut dan memutuskan untuk menyerang dengan permatanya, mengirimkan sinar lagi ke depan. Datang, Li Qiye tersenyum dan dengan santainya kaku ke depan juga. Berdengung, ini adalah kontes antara panas dan dingin. Penguapan langit memenuhi dengan ketidakjelasan. Pada akhirnya, hawa dingin yang ekstrim hilang dan suhu yang mengerikan datang menimpa Dewa Elang dan Mu Shaochen. Ledakan, para pemuda memanfaatkan momentum untuk membentuk tembok besar di depan mereka. Pada detik ini, dia juga melarikan diri dengan kecepatan kilat, melintasi ruang angkasa dan menghilang ke cakrawala. Dia telah mempersiapkan jalan keluar dari awal, mengunci koordinat yang berbeda untuk berlari saat ada sesuatu yang salah. Tepat ketika Dewa Elang terkejut dengan hal ini, momentumnya gagal dan menguap juga. Merusak, dia menggunakan teknik pertahanan terkuat dalam hidupnya karena tidak ada waktu untuk berlari. Ah, raungannya yang menggelegar. Teknik tersebut gagal menghentikan api sehingga Dewa Elang menjadi ketiadaan, seketika menguap tanpa sisa abu. Mu Shaochen tidak terbang begitu saja. Dia telah melompat dari satu koordinat ke koordinat lainnya, menyiratkan persiapan yang bijaksana sejak awal jika terjadi kekalahan. Ini memang perencanaan yang sempurna. Sayangnya, perencanaan yang sempurna tidak dapat mencapai apapun sejak dia bertemu Li Qiye. Satu helai api melintasi angkasa langsung Tuan Muda, seperti setetes cairan cair menuju jatuh di atas salju. Lapisan ini, tidak peduli seberapa tebalnya, tidak akan mampu menghentikan penurunannya. Mu Shaochen sudah melewati beberapa koordinat tetapi untaian tunggal ini langsung menyusul. Dia merasakan bahayanya dan memutuskan untuk mengeluarkan permata itu, mengaktifkannya untuk melawan sinar panas yang masuk. Sayangnya, dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan sebenarnya. Ledakan, meskipun merupakan artefak kuasi, keadaan tidak aktifnya membuat ia lemah sehingga terpesona. Shaochen meningkatkan kecepatannya hingga batasnya tetapi masih tidak bisa lepas dari afinitas api ini. Ah, saat itu menyentuhnya, dia langsung menguap dari dunia ini. Meski begitu, cahaya redup langsung terbang menuju cakrawala. Li Qiye memperhatikan hal ini dan terkekeh, agak menarik. Dia tidak mengejar. Mereka yang berhasil melihat pemandangan ini menjadi teringat. Meskipun angin masih menayangkan pemandangan yang megah di atas, suasana di Moniai Fall mengalami perubahan yang luar biasa. Suara tetesan jarum terdengar saat ini. Belum lama ini, Mu Shaochen menjadi terkenal dengan banyak harta karun dan raksasa sebagai pendukungnya. Lebih penting lagi, bakatnya juga tidak ada bandingannya, sehingga mendapat rasa hormat dari banyak sistem. Dapat dikatakan bahwa dia dapat memanggil angin dan hujan di myriad lineage. Belum lagi Ascenders, bahkan para Eternals pun rela bekerja keras untuknya. Gelarnya menyebabkan orang mengubah ekspresi mereka saat mendengarkan. Semua perlu bertanya, Tuan Mudamu, untuk menunjukkan rasa hormat. Tapi hari ini, Verces menghancurkan segalanya, klanmu, Shaochen, talenta tertinggi, cara yang tidak ada duanya. Semua ini tidak dapat mencapai puncaknya. Yang abadi seperti Dewa Elang juga gagal tanpa sisa abu seolah-olah dia tidak pernah muncul di dunia ini. Ini adalah seseorang yang telah menyapu jutaan, hampir tak tersentuh. Meskipun dia tidak berada di level yang sama dengan Dewa Bela Diri Dracoform, dia masih menjadi anjing top di dunia ini. Pencapaian dan kehidupannya kini tampak tidak berarti lagi berkat Li Qiye. Semua orang mulai melirik orang-orang di perkemahan, terutama para pendukung Shaochen. Mereka menjadi pucat, beberapa bahkan terjatuh, basah oleh keringat dingin dan tidak dapat berbicara. Mu Shaochen akhirnya mati, seperti yang kubilang, dia tidak bisa merasakan keren selamanya. Seorang jenius menjadi bersemangat setelah jeda.
Kamu benar, dia bukan bagian dari myriad kita. Itulah yang dia dapatkan karena arogan, merasakan rasa tak terpecahkan kita, mati tanpa kuburan. Para penggemar Cloud Crossing Princess dan gadis-gadis lainnya lebih bahagia dari yang lainnya. Saingan cinta terbesar mereka telah tiada sekarang, mereka masih memiliki peluang di masa depan. Li Qiye adalah kejeniusan kami yang sesungguhnya, eksistensi terbaik. 3 bangsawan muda dan duo pedang dan pedang tidak ada ikatannya dengan dia. Beberapa orang menganggap Li Qiye sebagai sumber kebanggaan baru mereka, dia juga bisa menghancurkan para jenius dari Imperial dan Immortal. Faktanya, nenek-nenek moyang lain dari generasi yang sama dengannya akan ditindas. Dia adalah Gao Yang kedua. Gao Yang, ya, saya pikir Li Qiye punya peluang, salah satu leluhurnya. Nenek moyang Gao Yang adalah kasus yang menarik. Biasanya, orang akan menghormati gelar nenek moyang. Namun, sebagian besar ditemukan dengan nama aslinya. Dia adalah nenek moyang yang tiada taranya. Biasanya, satu generasi mungkin tidak bisa menghasilkan satu nenek moyang, apalagi 2. Namun, pada zamannya, ia menjadi satu dengan Cloud Crossing Progenitor. Sayangnya, yang terakhir ini sepenuhnya dibayangi olehnya. Ini bukan berarti bahwa Cloud Crossing Progenitor lemah, tapi Gao yang sungguh brilian. Jadi sekarang, ketika orang-orang membandingkan Li Qiye dengan Progenitor Gao Yang, itu menunjukkan betapa mereka memandangnya dengan sangat tinggi. Dia menjadi kebanggaan baru myriad. Tidak ada yang istimewa dari Imperial, seperti priamu itu, dia hanya mengandalkan klannya sendiri. Jika dia benar-benar luar biasa, dia pasti sudah menjadi kaisar sejati, tidak layak disebut dibandingkan dengan jenius nomor 1 di dunia kita, Li Qiye. Para pemuda ditobatkan oleh Li Qiye, terutama mereka yang menganggap Shao Chen sebagai saingan cinta mereka. Pergeseran mendadak ini bisa dimengerti. Dunia periklanan selalu menjadi milik yang kuat, untuk ahli dipuja. Selama seseorang cukup kuat, orang akan selalu mengabaikan dosa mereka. Jenius nomor 1, Li Qiye terkekeh dan berkata, judul yang terlalu umum, saya lebih suka yang paling ganas. Paling ganas, itu gelar yang bagus, jauh lebih agresif. Penggemarnya langsung setuju. Dia tampak tidak tertarik dengan popularitas baru ini dan berbalik ke arah musuh-musuhnya, adakah orang lain yang mau menjagaku? Inilah kesempatanmu saat ini selagi aku masih di sini. Tidak ada yang berani mengucapkan kata pun, bahkan para pendukung Shao Chen pun tidak. Sebagian besar sudah ketakutan. Menyerang Li Qiye, tentu saja tidak, mereka akan berterima kasih kepada langit dan bumi saat ini jika Li Qiye mengabaikan mereka. Tidak ada siapa-siapa. Mata Li Qiye berkumpul pada orang yang tidak terikat, bagaimana kabarmu, cantik? Semua orang memandangi orang-orang yang tidak terikat, beberapa tersenyum kecut. Hanya Verces yang berani memberikannya seperti ini di depan umum. Dia dengan dingin menjawab, jika Anda mengembangkan seni penghisap darah, yang Radiance masih memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menghancurkan Anda demi myriad. Jika kamu tetap berada di sisiku, tidakkah kamu akan mengetahuinya? Dia melanjutkan. Orang bijak itu dengan bercanda menambahkan, sebaiknya Anda membawa pulang sehingga dia dapat meluangkan waktu untuk melihat apakah Anda telah mengembangkan seni jahat. Karena Anda adalah murid pertama kami, Longevity Valley dan yang Radiance juga bisa menjadi mertua. Pernyataan yang begitu berani membuat banyak orang terkejut. Yang tidak disertakan memberikan tajam pada Longevity Sage atas komentarnya. Meskipun keduanya terkadang bermusuhan, mereka memiliki pandangan yang sama dalam banyak topik karena mereka berdua adalah wanita yang cerdas. Pernikahan adalah masalah yang sangat besar. Li Qiye terkekeh dan berkata, tidak sembarang orang bisa menjadi istriku, tapi persyaratannya tidak terlalu ketat untuk menjadi pelayan penghangat tempat tidur. Dia tidak secara langsung menyatakan niatnya tapi semua orang mengerti. Ingatlah bahwa orang yang tidak terikat bukan hanya master sekte yang Radiance, kuat, dan berbakat, dia juga sangat cantik, untuk sedikitnya. Banyak pria yang hanya bisa menatapnya, tidak berani memikirkan hal yang tidak perlu. Sayangnya, Li Qiye mengatakan bahwa dia hanya cocok menjadi pelayan penghangat tempat tidur, sebuah pernyataan yang benar-benar tidak dapat dipahami. Dia tentu saja tidak menerima hal itu dengan tenang. Namun demikian, dia tetap mempertahankan sikapnya yang menyendiri dan tidak terjangkau, yang anehnya justru menarik. Baiklah, masalah ini berakhir di sini jika tidak ada orang lain yang mau bermain.
Li Qiye tersenyum, tetapi tentu saja, saya menyambut semua penantang di masa depan, ketahuilah untuk membawa lebih banyak ahli. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan datang bersama 3 atau 5 ascender. Setidaknya buatlah itu menyenangkan. Bagaimana orang bisa membalas? Bahkan Dewa Elang, yang abadi, mati tanpa melawan Li Qiye. Jika ada yang ingin menyerang Li Qiye sekarang, setidaknya mereka harus membawa Eternals. Ascender hanyalah umpan meriam sekarang. Ayo kita pergi. Dia melambai ke arah Wu Bingning dan yang lainnya. Para wanita mengikuti dan pergi karena tidak ada yang berani menghentikan mereka sekarang. Kepergiannya membuat penonton bisa bernapas kembali. Kehadirannya bagaikan gunung yang memuat semua orang. Mereka yang telah menyatakan niatnya untuk membunuh dengan perasaan paling baik. Mereka jatuh ke tanah dan terjepit, monster itu akhirnya hilang. Orang itu memiliki potensi yang tidak terbatas, dia tidak akan tinggal di Myriad atau bahkan Imperial di masa depan karena Immortal lebih cocok. Salah satu leluhur berspekulasi, kerumunan terguncang, bahkan tokoh besar di antara. Kesulitan mereka mencapai Imperial, apalagi Immortal. Menurutku tidak ada orang di Myriad yang bisa melawannya, yah, mungkin Dracoform Martial God. Yang lain kebobolan, simbol kekuatan di Myriad adalah Dracoform. Orang-orang bergidik mendengar namanya. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi Li Qiye, maka Li Qiye akan benar-benar tak terkalahkan di Myriad. Pakar nomor 1 versus yang paling ganas, siapa yang akan menang? Keingintahuan berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Yang tak terpecahkan versus tak terpecahkan, pertarungan antara keduanya akan sangat seru. Pertandingan antara yang muda dan yang tua, akan tercatat dalam sejarah. Para leluhur sendiri menjadi heboh, ingin hal ini terjadi secepatnya. Terlepas dari hasilnya, pertarungan ini akan menjadi salah satu yang paling terkenal di Myriad. Li Qiye membawa kelompok itu ke tempat yang luas. Bintang-bintang runtuh di langit, meninggalkan meteorit. Benda langit seukuran planet bergelantungan di langit seolah terseret ke bawah. Tanahnya penuh dengan lubang tanpa dasar. Beberapa di antaranya mengeluarkan lava, sementara yang lain terbakar hingga garing, sepanas kuali. Satu lokasi Lak dipenuhi dengan niat merusak dan membunuh. Kehancuran kekaisaran. Bingning dan Simo dikejutkan oleh lokasi apokaliptik ini. Tempat kematian, nenek moyang juga mati di sini. Sage umur panjang menghela nafas dan berkata, tempat ini menyerupai neraka, lebih dari cukup untuk menimbulkan rasa takut pada penontonnya. Itu adalah lokasi Moniae Fall yang paling berbahaya. Memanggil daratan di sini akan menghasilkan pemanggilan beberapa monster yang luar biasa. Rumor mengatakan bahwa regalia leluhur telah memanggil iblis yang mengerikan di negeri ini. Mereka menyerang dan menghancurkan dunia dan bintang-bintang. Orang-orang abadi di ketakutan karena ketakutan. Gelombang nenek moyang saja bisa menimbulkan kekacauan. Namun, regalia tidak pernah terlihat lagi setelah pertempuran ini. Orang yang berasumsi itu berakhir dengan kematian. Sejak saat itu, tempat ini mendapat nama Imperial Demise. Penghujatan ini tentu saja datang dari sikap skeptis. Dewa sejati datang untuk mengujinya dan benar saja, tidak ada yang keluar. Kaisar abadi dan kaisar sejati mengalami nasib yang sama. Karena banyaknya korban jiwa, orang-orang berhenti datang ke sini. Mereka menjadi bijaksana dan menyadari bahwa datang ke sini berarti bunuh diri. Menyebutkan nama tempat ini saja sudah cukup mengejutkan siapapun. Ekspresi Longevity Sage menjadi serius saat dia menatap Li Qiye, apakah kamu yakin? Seorang nenek-nenek telah jatuh di sini juga, tidak ada jalan keluar. Li Qiye tertawa, bukankah kematianku merupakan hal yang baik bagi Longevity Valley? Tidak perlu membayar kembali hutangmu dan masih mendapat benih api gratis. Dia menyorotinya, omong kosong, aku ingin kamu hidup. Ditambah lagi, kami telah menyetujui permintaan Anda. Dia balas tersenyum, aku hanya menggodamu. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, bahkan surga yang jahat pun tidak. Dia melirik ke langit sesudahnya. Saya harus masuk. Dia mengalihkan pandangan yang mendalam ke arah Imperial Demise, ini adalah satu-satunya jalan. Saya telah melakukan apa yang saya bisa sebelumnya. Orang bijak itu menghela napas lagi. Dia tidak tahu keinginannya datang ke sini, tapi yang pasti itu bukan karena harta karun. Risikonya jauh lebih besar daripada potensi keuntungannya. Dia bisa menemukan harta karun di banyak tempat lain. Baik sekali, dia mengangguk, cobalah untuk hidup.
Kalau tidak, lembah kami akan membuatmu buta. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkanku. Dia berkata, bangsawan muda, harap berhati-hati. Simo mengumpulkan keberanian untuk meraih tangan dan berbicara dengan lembut. Kembalilah hidup-hidup. Bingning menyorotnya, ini bisa dianggap sebagai penyemangatnya. Tidak apa-apa, orang jahat hidup selamanya sedangkan orang baik hati mati lebih awal. Seseorang yang seburuk saya sebenarnya abadi. Li Qiye tersenyum dan memasuki Imperial Demise tanpa peduli sementara anggota kelompok lainnya menyaksikan dengan napas tertahan. Teror Imperial Demise tidak mengenal batas, mirip dengan dunia mati atau neraka itu sendiri. Bahaya mengancam setiap langkah di bumi hangus yang dirusak oleh api dan lahar. Ketika seseorang menyusup lebih dalam, bahayanya semakin meningkat. Sepertinya ada monster mengerikan yang bersembunyi di bawah tanah. Li Qiye meluangkan waktu untuk berjalan-jalan, tidak terpengaruh oleh bahaya di sekitarnya. Lava dan nyala api tidak dapat melukainya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang berhasil melakukan perjalanan dari dunia terikat ke tempat ini melalui lautan kecelakaan. Tempat ini tidak layak disebut sebagai perbandingan. Ketika dia melepaskan grand daunnya, tubuhnya berubah menjadi berlian, hampir kebal. Dewa sejati yang telah mati dan bahkan mayat para Eternals dihancurkan tanpa ada yang tersisa. Lagi pula, bagus seperti itu tidak mungkin terjadi di tempat seperti ini karena kedekatan yang merusak akan merusak sisa-sisa mereka. Dalam kegelapan jauh di bawah celah, beberapa monster sesekali muncul, tentakel panjang dan mata merah. Mereka menatap tajam ke arah Li Qiye, mengeluarkan air liur seolah-olah dia adalah sepotong daging yang gemuk. Areanya saja sudah cukup menakutkan, namun kehadiran monster yang sedang mencari mangsa yang bersembunyi di balik bayang-bayang menambah ketakutan. Orang akan merasa seolah-olah terjebak di lautan binatang. Dia tidak peduli dengan mereka. Dengan suara mendengung, pohon primordialnya muncul, seolah menciptakan dunia baru dengan kekuatan abadinya. 3 pusaran terus berputar di atas keinginan primordialnya. 12 hukum tertanam di sekelilingnya. Dalam keadaan ini, dia tidak perlu mengerahkan auranya. Gelombang saja sudah cukup untuk menghancurkan momentum dunia. Dewa dan makhluk abadi tidak berbeda dengan semut. Russell, monster-monster ini dengan cepat mundur kembali ke kegelapan, tidak lagi berani membuat rencana melawannya. Li Qiye memberi mereka ketakutan. Meski kuat, intuisi mereka memberitahu mereka bahwa pria ini bukanlah mangsa, itu adalah makanannya sebaliknya. Pertarungan hanya akan berakhir dengan kekalahan mereka. Dia setelah terkekeh melihat mereka mundur dan berjalan maju hingga mencapai area terdalam dari Imperial Demise. Daerah itu hancur. 10 juta-juta telah berubah menjadi kawah. Setiap bintang di langit hancur dan jatuh ke tanah. Api masih membakar dasar lubang-lubang ini, terus membakar lebih dalam ke dalam tanah. Rupanya matahari telah dirobohkan dan dikuras seluruhnya oleh seseorang, hanya menyisakan sedikit percikan api. Selain itu, banyak senjata tertinggal. Tombak besar tertancap di atas bintang, patah. Salah satu sudut perisai melayang di langit. Satu lagi pedang surgawi berada di dasar jurang. Itu memancarkan rune dan hukum badai, yang mampu menghancurkan cakrawala. Jika orang luar melihat ini, mereka akan ketakutan. Itu adalah senjata terkenal yang setidaknya dimiliki oleh para Eternals. Pada akhirnya, keberadaan tersebut masih hilang, senjata mereka hancur. Orang hanya bisa membayangkan pertempuran besar yang terjadi di sini. Satu hal yang menonjol di antara kehancuran, sebuah gunung yang menjulang tinggi, sama sekali tidak mempengaruhi selama berabad-abad. Sebuah istana yang berada di puncaknya, tampak terbuat dari perunggu dengan gaya kuno. Pada saat ini, itu tertutup lapisan karat yang tebal. Li Qiye tersenyum saat melihat istana dan berjalan di udara untuk mencapai puncak. Sensasi pertama adalah rasa dingin, bukan karena udara dingin melainkan sensasi emosional. Orang-orang secara mendasar akan bergidik meski tidak melihat sesuatu yang mengerikan. Ini memberikan gambaran yang jelas, ada sesuatu yang sangat berbahaya di depan. Tentu saja, ini tidak ada artinya bagi Li Qiye. Dari luar tidak terlihat terlalu besar, tapi saat masuk, itu menyerupai dunia dengan langit gelap di atasnya. Li Qiye tidak perlu pergi jauh sebelum melihat cahaya suci yang samar ingin mengusir kegelapan dunia ini. Dia mendekat dan melihat bahwa itu adalah jubah abu-abu. Dilihat dari ukurannya, pemakainya pasti memiliki peranakan yang besar.
Bukannya letaknya di tanah, malah terlihat masih ada yang memakainya sambil duduk meski tak ada siapa di sana. Jubah itu tetap ada di sana dengan keinginan abadi. Cahayanya mungkin redup tetapi kesuciannya tidak menimbulkan keraguan, tidak ada makhluk jahat yang bisa mendekat. Tanda kerajaan, jelas sekali milik siapa jubah itu. Saat itu, regalia leluhur menyebut daerah mengerikan ini. Hal ini menghasilkan pertarungan tingkat nenek moyang, tidak ada yang melihatnya keluar kembali. Makhluk macam apa yang dia hadapi di sini? Li Qiye terkesiap melihat pemandangan ini dan disela oleh langkah kaki yang keras. Langkah-langkah ini membuat orang membuka mata, merasa rambut di sekujur tubuh mereka akan meledak. Dia berbalik dan melihat bayangan muncul di istana kosong ini. Ledakan, bintang-bintang pecah di langit meledak. Belum lagi dewa sejati biasa, bahkan para abadi pun akan ditampilkan di hadapan aura menakutkan ini. Bayangannya tidak besar tapi membuat segalanya tampak kecil jika dibandingkan. Itu bisa dengan mudah menghancurkan kaisar sejati. Sema Moniai Fall bergetar setelah kemunculannya. Getaran yang dirasakan di Moniai Fall tidak memekakkan telinga namun semua orang bisa merasakannya di dalam hati seolah-olah ada sesuatu yang baru saja meledak. Pengetahuan tentang sesuatu yang menakutkan yang tersembunyi di balik bayang-bayang membuat mereka berkumpul. Kehancuran wilayah. Semua pandangan beralih ke tanah ini. Bahkan mereka yang tidak mengetahui tentang Imperial Demise pun menoleh ke arah yang benar karena itulah sumber dari perasaan mengerikan ini. Memang, salah satu leluhur suaminya, mungkin monster bayangan di sana telah bangkit, makhluk yang membunuh leluhur regalia. Siapa yang mengganggunya? Tembakan besar menjadi pucat sambil gemetar. Itu sama saja dengan bunuh diri, tapi menurutku orang tersebut sudah mencari kematian, itulah satu-satunya alasan untuk memasuki Imperial Demise. Jawab seorang Master Sekte. Banyak ahli yang terkejut. Meskipun mereka tidak tahu siapa orang itu, mereka mengira orang ini gila. Ledakan. Bayangan itu tidak berbicara sebelum melancarkan serangan telapak tangan yang merusak. Semuanya kembali ke asal dengan kekuatan ini. Waktu dan ruang menjadi ketiadaan. Hanya nenek moyang yang mampu menghentikan serangan tingkat ini. Li Qiye menjadi geli, kamu tersesat, berhenti dan ingat saya jalan menuju Moniai Fall yang sebenarnya. Dia memegang mata menggelegak yang terbuat dari udara, diperoleh dari Biscoin City di mana Kui mengalami perubahan besar. Berdengung, membuahkan lingkaran ini menjadi cemerlang, mampu mengirimkan seluruh dunia dan mengusir segala kegelapan di negeri ini. Bayangan itu berubah menjadi gumpalan asap hitam dan tersedot oleh gelembung tersebut. Ia takut dan ingin lari. Namun, kedua hal tersebut seolah menjadi satu sehingga perpaduan ini tidak bisa dihindari. Tidak butuh waktu lama sebelum bayangan itu terserap seluruhnya dan ditempatkan di tengah gelembung. Sekarang mata itu akhirnya selesai. Beberapa saat yang lalu, itu hanya bola mata putih tanpa pupil hitam. Mata itu bergerak di tangan Li Qiye dengan cara yang menyeramkan. Dia melihat dan terkekeh, ini adalah wujud aslimu. Aku bermimpi. Sepertinya mata itu bisa memahaminya. Dengan suara mendengung, warnanya menjadi semakin terang dan mulai meleleh dalam cahaya yang menyilaukan. Bentuknya cair dan menjadi danau, tapi di tengahnya terdapat kumpulan kegelapan. Kegelapan ini menggerakkan seperti tangga menuju ke bagian danau yang lebih dalam. Li Qiye mulai berjalan menaiki tangga. Meletus. Ruang angkasa sepertinya juga mencair, menyatu dengan udara. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa membedakan kedua kesamaan tersebut. Sementara itu, dia berhasil melangkah lebih jauh dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama, sinar ilahi melesat keluar dari pengadilan bela diri Vermilion dan mencapai seluruh sistem, mempengaruhi langit silsilah segudang. Aura yang tak terpecahkan muncul saat sosok melayang ke langit. Keberadaan di Vermilion merasakan tekanan dan gemetar. Dewa bela diri Dracoform. Orang-orang memang merasa ngeri. Dewa bela diri Dracoform telah terbentuk. Berita mengejutkan ini melanda dunia. Semua sistem dan leluhur yang kuat menjadi terkejut. Pakar nomor satu ini hampir tak ada taranya di Myriad. Dia sudah lama tidak muncul jadi dia lebih menjadi legenda sekarang. Orang-orang hanya sesekali mengungkitnya selama waktu cerita. Seorang leluhur suaminya, badai akan datang ke Myriad. Apa sebenarnya nilai yang dikeluarkan oleh Dewa Perang? Ledakan. Seseorang menerobos struktur spasial Moniai Fall dan langsung berhasil sampai di sana. Aura agung meresap ke area ini dan mengejutkan penonton.
Cloud Crossing Falcon God telah muncul, tetapi dia tidak memiliki aura yang sama seperti ini. Orang-orang memandang ke arah lanskap dan melihat seorang lelaki tua yang mendekat. Dia mengenakan jubah abu-abu, tidak memiliki keriuhan yang sama seperti ahli lainnya. Namun, setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Ia tampil berpengalaman, tetap gagah meski usianya sudah lanjut. Kesan pertama adalah dia adalah seorang seniman bela diri yang tak terhentikan. Tubuhnya sempurna, tanpa otot atau lemak yang tidak perlu. Dewa bela diri Dracoform. Salah satu leluhur berteriak, "Dia di sini." Kerumunan menjadi tercengang dan ketakutan, namun mereka tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dracoform tidak perlu menunjukkan auranya, hanya setiap langkah sudah mendapat cukup perhatian. Dewa bela diri, Wu Bingning tahu apa yang akan terjadi. Dia mencoba melarikan diri tetapi sudah terlambat. Tampaknya dia hanya berjalan dari cakrawala, tapi begitu dia mengambil tindakan, langkah selanjutnya memungkinkan dia untuk muncul di hadapannya. Baginya, 10 juta mil hanya membutuhkan satu langkah untuk menyeberang. Dracoform tidak tampak seperti orang tua yang angkuh karena dia terlihat cukup sederhana, hampir kembali ke asal. Namun, dia selalu menarik perhatian seolah-olah dia adalah pusat dunia. Guncangan yang tiba-tiba membuat Bingning terhuyung mundur. "Nak, kamu sudah pergi cukup lama dan seharusnya sudah cukup bersenang-senang, waktunya kembali sekarang." Dia memandang seperti senior yang baik hati, bukannya memarahinya. Ekspresinya berubah, "Leluhur, saya telah meninggalkan pengadilan militer dan tidak akan kembali. Maaf merepotkanmu. Konyol, pengadilan militer adalah rumahmu. Kemana lagi kamu bisa pergi? Kembalilah bersamaku." Dia memegangi kepalanya dan berkata, tingkah lakunya tidak sesuai dengan ekspektasi orang. Dia tampak sangat ramah seperti kakek yang baik hati, bukannya makhluk terkuat di Myriad. Dalam pikiran mereka, setiap tindakan dan perkataannya harus angkuh dan sombong. Orang-orang seharusnya hanya memandangnya. "Leluhur, saya minta maaf atas kurang rasa. Berbakti saya, tapi saya sudah mengambil keputusan." Dia tetap teguh dan stabil. "Omong kosong, kembalilah sekarang." Dia mengangkat tangannya dan langsung menyegelnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan ditarik ke sisinya. "Senior, kenapa harus dibuat begitu sulit? Biarkan saja mereka bebas." Kumis Longevity Sage tiba-tiba menyapu untuk mengambil kembali Bingning. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Dracoform, tapi duduk diam dan menonton bukanlah gayanya. Dracoform dengan lembut menjentikkan jarinya dan berhasil mengusir kumisnya tanpa masalah. Dia tidak mencoba lagi, menyadari bahwa jarak di antara mereka adalah perbedaan antara langit dan bumi. "Jangan khawatir, Sage, ini hal yang bagus." Dracoform tetap ramah, "Saya sedang sibuk saat ini dan tidak dapat mengunjungi sistem Anda. Tolong beritahu Saudara Feng bahwa ini sudah lama sekali dan jika waktu mengizinkan, saya akan datang menemuinya." Dracoform juga anggun dan keren, tidak hanya ahli dalam seni bela diri. Orang bijak itu mengesampingkan kumisnya dan menghela napas, mengetahui bahwa dia tidak dapat mengubah keadaan. "Senior, saya akan memberitahu leluhur. Saudara Feng adalah tuan panjang umur, nenek moyang terkuat dari sistem ini. Sayangnya, hanya sedikit yang mengetahui tentang leluhur yang tak terduga ini karena sikapnya yang tertutup. Namun, orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya dia karena sapaan menghormati Dracoform. Ayo pergi." Dia berbalik untuk pergi bersama Wu Bingning. Dia tidak bisa menolak karena segel itu membuatnya tidak bisa bergerak. Kerumunan menyaksikan semuanya sambil memikirkan maknanya. Mereka merasa aneh bahwa Dracoform sendiri keluar hanya untuk junior. "Dalam beberapa hari, pengadilan militer Vermilion akan menjadi mertua klanmu. Kami menyambut semua orang di perayaan ini." Dia meninggalkan pesan ini saat dia pergi. Semua orang dapat mendengarnya dengan jelas seolah-olah dia sedang berdiri di samping mereka. "Pernikahan." Kerumunan orang terkejut. "Siapa di klanmu?" Mereka bertanya-tanya. Pengantin wanitanya pasti Wu Bingning, tapi bagaimana dengan pihak pengantin pria? Mu Shaochen. "Tidak, dia sudah dibunuh oleh Verces." Semua orang melihat kematian, bahkan abunya pun tidak tertinggal. "Aku khawatir dia masih hidup." Nenek moyang dari sistem lama terungkap. "Mustahil, aku menyaksikan semuanya." Salah satu orang yang skeptis berpendapat. "Itu berarti Anda tidak melihatnya dengan cukup jelas." Tepat ketika Mu Shaochen terbakar habis, seberkas sinar kecil keluar, "Mungkin dia." Jawab nenek-nenek moyang.
Jiwa yang tersisa seharusnya tidak berguna karena telah pecah menjadi sinar kecil, kamu tidak dapat hidup lagi dari itu. Kata yang lain, bukan untuk klanmu. Sang leluhur merenung, saya mendengar desas-desus bahwa nenek moyangmu telah memperoleh kitab suci yang tidak lengkap dengan seni keabadian. Mereka yang mengolahnya sangat sulit untuk dibunuh. Hanya satu helai jiwa saja sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk hidup. Benar-benar, orang itu menjawab, jadi anggota klan itu tidak bisa dibunuh. Itu hanya rumor, tapi kemungkinan besar Mu Shaochen masih hidup karena seni yang menantang surga ini. Membunuhnya tidak mengulanginya, kata nenek-nenek, sebuah seni untuk keabadian, ya. Orang-orang mulai melamun. Kalau begitu, Dewi bela diri harus menikahi Mu Shaochen. Ada orang lain yang mengungkit hal ini. Semua orang tahu bahwa dia tidak ingin menikah dengannya. Sayangnya, junior seperti dia, atau siapapun, tidak bisa melawan Dracoform. Menurutku ini bukan hanya pernikahan biasa, itu mungkin juga merupakan hasutan terhadap Verces. Seorang master sekte, itu benar, semua orang setuju. Ini seharusnya merupakan masalah internal, kecuali Wu Bingning berada di Kamli Kie setelah meninggalkan sistemnya. Dia tampaknya menjadi pendukung setianya dan mereka berbagi hubungan yang intim. Kemana perginya paling ganas saat ini? Orang-orang menyadari bahwa Li Qiye tidak bisa ditemukan. Hah, mungkin dia takut pada Dracoform Martial God. Salah satu pendukung Shaochen menemukan keberanian untuk berbicara lagi. Saya menantang Anda untuk mengatakan hal itu di depannya. Seorang ahli memahaminya, menurut Anda dia takut pada siapapun. Seorang pria yang membunuh abadi dan penerusmu akan takut pada dewa bela diri Dracoform. Verces telah membunuh banyak orang dari Coiling Dragon dan berbagai sistem, lebih dari 10.000 ahli dan leluhur mungkin terbunuh dalam pertarungan terakhir. Sepertinya olah dia akan takut pada Dracoform Martial God. Orang-orang itu bersedia bertarung melawan seluruh dunia. Yang lain menegur, pada saat ini, tidak ada orang yang berpikir bahwa Li Qiye akan takut pada dewa bela diri Dracoform. Pendukung menjadi malu dan tidak berani membuka mulut lagi. Meski begitu, spekulasi pun bermunculan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia berada dalam kondisi terpencil, yang lain mengatakan bahwa dia telah memasuki Imperial Demise. Kehancuran kekaisaran, benarkah sekarang? Berita terakhir ini mengejutkan semua orang. Tentu saja, tidak ada yang melihatnya masuk dengan mata kepala sendiri. Ini hanyalah ekonom belaka. Kemungkinan besar menolak kemungkinan ini karena hanya orang gila yang akan melakukannya. Pertarungan antara yang terkuat dan paling sengit tidak bisa dihindari. Salah satu leluhur menyimpulkan, penonton secara alami menjadi bersemangat dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selama kehebohan di luar, Li Qiye telah mencapai area terdalam dari Moniai Vault, sebuah dimensi yang sangat besar. Dia telah menuruni tangga kegelapan untuk waktu yang lama, hanya untuk bertemu dengan ruang yang tak ada habisnya. Jatuh berarti tidak ada lagi. Dia melihat sekelilingnya dengan tajam, ingin melihat semuanya. Akhirnya, dia mengeluarkan segenggam pasir putih. Mereka memancarkan cahaya redup seperti mutiara di malam hari. Dia menukarkan koin untuk setitik pasir ini dengan semut. Orang-orang memulainya karena melakukan hal itu tetapi mereka tidak menyadari kegunaannya. Tentu saja, percuma saja mengetahuinya karena mereka juga tidak bisa mencapai tempat ini. Viv, dia meniup pasir ke ruang tak berujung dengan satu tarikan napas. Tampak seperti kunang-kunang yang beterbangan, pemandangan yang cukup indah. Cahayanya tidak bersinar tapi tetap membantu di ruang gelap ini. Saat mereka menjauh, cahaya mereka menjadi jauh sebelum menghilang dari pandangan. Kegelapan yang stagnan dan menyesakkan kembali muncul lagi, seperti biasanya. Keheningan ini seolah menjadi sapaan untuk sesuatu yang berada di ambang kebangkitan. Setelah sekian lama, terdengar bunyi letupan lembut dengan riak di angkasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang dibuka. Cahaya indah mulai muncul dari suatu tempat seperti terbukanya sebuah dunia. Intensitasnya meningkat hingga disebut sebagai lautan. Cahaya adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Seluruh tempat menjadi gemerlap, diselimuti cahaya hangat dan tidak menyilaukan. Tempat yang memancarkan cahaya juga penuh dengan bintang dan galaksi. Warnanya biru, memenuhi area ini dengan kehidupan. Tiba-tiba, hal ini disela oleh suara letupan lain yang mirip dengan penutup yang didorong ke bawah. Dunia kembali jatuh ke dalam kegelapan, cahaya indah itu menghilang tanpa jejak. Mata yang sangat indah dan membuat takjub,
sayangnya dunia tidak akan melihatnya. Dia tersenyum dan bertanya, tentu saja, mungkin bukan hal yang baik untuk diungkapkan. Dia mengeluarkan perintah, yang dia dapatkan dari level terakhir Istana Bewildering. Kalau tidak salah, pesanan. Ini milikmu, jadi sesuai aturan, aku boleh mengajukan permintaan. Dia mengangkatnya dan tersedak, meletus. Cahayanya turun lagi saat dunia indah muncul sekali lagi. Namun, Li Qiye benar, itu sebenarnya adalah mata yang sangat besar. Bintang-bintang dan galaksi sebenarnya hanyalah bagian darinya. Jika salah satu matanya sudah sebesar ini, seberapa besarkah orang tersebut? Sungguh tak terduga. Mungkin kita bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana makhluk bisa menjadi sebesar ini, mungkin makhluk terbesar yang pernah ada. Ungkapan, tutup mata dan kegelapan datang, buka dan sambut fajar, berlaku penuh di sini. Semua keberadaan tampak kecil jika dibandingkan. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan bentangan luas? Ditambah lagi, hamparan luas ini hanya satu mata. Li Qiye lebih kecil dari satu titik debu terkecil sebelumnya. Berbicara, setelah menatap Li Qiye dengan cermat, mata itu akhirnya berbicara menggunakan niat ilahinya. Pihak yang menerima bukanlah telinga melainkan hati. Jika seseorang mencoba mendengarkan, mereka tidak akan mendengar apapun. Hanya hati yang bisa merasakannya. Suara ini tidak dibatasi oleh bahasa, ia bisa secara langsung menyampaikan keinginannya. Li Qiye tersenyum, uang yang jatuh bukanlah tanah kematian, hanya sebuah wadah dari sesuatu yang tak terbayangkan. Jika orang mengetahui kebenaran tentang monster ini, mereka akan ketakutan. Dia menyatakan, menurut aturan, Anda harus memenuhi permintaan saya. Apa yang kamu inginkan? Suara itu terdengar lagi, pil abadi, artefak, teknik, atau tubuh yang tak terpecahkan. Tidak, itu terlalu umum. Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya tidak akan berada di sini jika itu adalah tujuan saya karena banyak tempat lain yang memilikinya. Ditambah lagi, yang benar-benar kuinginkan. Lagi pula kamu tidak bisa menyediakannya. Untaian yang keluar dari mata semakin intensif. Hanya satu helai saja yang bisa membunuh yang abadi atau mencapai dunia. Apa yang kamu inginkan? Suara itu tidak mengungkapkan emosi apapun, tidak ada yang bisa membaca suasana hatinya. Aku ingin meminjam matamu untuk melihatnya, itu saja. Dia menjawab, pinjam mataku, untuk melihat apa? Niatnya menjawab, kamu sudah tahu karena aku perlu meminjam matamu untuk melihatnya. Apa yang ingin saya lihat bukanlah masa kini, masa depan, atau masa lalu negeri ini. Saya ingin melihat usia yang lebih tua, suatu periode yang telah terhapus dari keberadaannya. Jika tidak ada, maka tidak dapat dilihat. Li Qiye berbicara dengan pasti, orang lain tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa, bukan karena kamu memahaminya, tapi karena itu ada dalam ingatanmu. Niatnya tidak langsung terjawab kali ini, seperti sedang berpikir. Saya pernah berkata bahwa saya butuh jawaban. Mungkin saya sudah mengetahui jawaban ini, tetapi sebelum mengambil keputusan, saya perlu melihatnya sendiri. Kamu bisa pergi ke tempat itu untuk melihatnya. Niatnya berbicara, saya akan melakukannya, tetapi sebelum itu, saya perlu mempelajari periode ini untuk memahami sepenuhnya musuh-musuh saya dan teror yang paling utama. Itu sebabnya aku perlu meminjam matamu sebentar. Oleh karena itu, mata Li Qiye menjadi cukup dalam untuk menembus hamparan luas ini, sampai ke kedalaman pupilnya. Niatnya butuh waktu lama sebelum menjawab, saya bisa menolak permintaan seperti ini. Li Qiye berkata, mungkin, tapi karena saya sudah berdiri di sini, saya tidak akan menerima jawaban tidak. Anda tidak akan bisa menolak. Saya akan melihatnya. Mata besar itu terfokus pada Li Qiye, menyebabkan letusan bintang. Ia akhirnya menjawab, melihat dengan mataku bukan hanya kehancuran, tapi kutukan. Begitu banyak pahlawan yang jatuh ke dalam kegelapan, tidak mampu berdiri kokoh setelah menikmati penglihatanku. Saya berterima kasih atas pertimbangan Anda. Li Qiye tersenyum, mungkin saya bukan yang terkuat dalam sejarah dan tentu saja bukan yang paling cemerlang, tapi hati Dao saya memungkinkan saya untuk berdiri tegak. Niatnya membutuhkan waktu untuk berpikir sebelum berbicara, baiklah, persiapkan dirimu. Dengan itu, matanya berbinar. Pemandangan luar biasa muncul seperti runtuhnya banyak galaksi dalam sekejap dan menyatu ke satu titik. Ledakan. Ini mengirimkan dorongan yang berisi kekuatan galaksi-galaksi ini dengan kekuatan yang lebih besar dari Big Bang.
Sebelumnya, Kerajaan Abadi juga telah mengumpulkan kekuatan sekte untuk mengirimkan denyut nadi. Denyut nadi ini mirip dengan setetes air di tengah badai dibandingkan dengan yang satu ini. Bahkan yang Radiance atau Vermilion Martial Court akan berubah menjadi debu dalam sepersekian detik sebelum denyut nadi ini. Kaisar sejati dan orang abadi bukanlah tandingannya. Nenek moyang akan menemukan diri mereka dalam situasi genting di hadapan sesuatu yang begitu perkasa. Meletus. Ketika denyut nadinya menyerang Li Qiye, dia tidak langsung terlempar. Retakan. Di bawah pemboman itu, tubuhnya hancur. Otot dan tulangnya menonjol seperti butiran debu. Ingat, tubuh fisiknya telah mengalami banyak cobaan. Begitu dia mengaktifkan kondisi terkuatnya, dia tidak akan kesulitan menahan kesengsaraan surgawi secara langsung. Denyut nadi ini jauh lebih buruk. Kehendak primordial muncul dan 3 pusaran mulai berputar untuk menghentikan denyut nadinya. 12 hukumnya dicurahkan untuk perlindungan lebih. Ledakan. Denyut nadi lebih menjadi cerah. Kematian 1 juta matahari tidak akan memiliki intensitas yang sama. Ini adalah batas luminositas. Pada titik ini, bahkan nenek moyang pun mungkin tidak dapat menghentikan denyut nadi ini. Ingatlah bahwa ini hanya memecahkan satu mata. 13 istana Li Qiye langsung berubah menjadi hamparan kuno, memungkinkan dia untuk melompati semuanya seolah-olah dia adalah penguasa surga yang tinggi. Hukumku abadi, dia berteriak. Pohon purba membuka zaman yang sama sekali baru. Sebuah dunia muncul dari kekacauan dan kehidupan dimulai kembali di bawah pemerintahannya. Satu pemikirannya dapat menghasilkan cahaya, yang lain bisa berubah menjadi kegelapan. Satu untuk menciptakan yang abadi, yang lain menjadi iblis. Dia bisa menciptakan benda langit dan segala sesuatu yang ada, yin di satu tangan dan yang di tangan lainnya. Dia menjadi sama besarnya dengan ciptaan itu sendiri. Nenek moyang harus berlari sebelum Li Qiye berbentuk ini, kecuali mereka mencari kematian. Hanya makhluk seperti mata ini yang bisa memaksa Li Qiye mengerahkan seluruh kemampuannya. Nenek moyang tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Gemuruh, Li Qiye menekan denyut nadinya dan mulai berjalan menuju kedalaman mata. Setiap langkah berjalan dalam periode waktu, menelusuri kembali ke sumbernya untuk melihat masa lalu yang tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa meneliti periode ini. Misalnya, leluhur liar samsara dapat kembali ke zamannya sendiri di sungai waktu. Namun, jika dia berdiri di sini sekarang, dia tidak dapat mencapai tahun-tahun berikutnya di depan langkahnya karena ini telah melampaui batasnya. Dia akan terus melakukannya selamanya, hanya untuk menemukan apapun selain kegagalan. Li Qiye akhirnya kembali ke sumbernya dan melihat ledakan besar. Semuanya kembali ke awal, tidak ada 3 dewa, tidak ada dunia ikatan dan 9, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan. Selama tahun-tahun yang telah lama terlupakan ini, teror merajalela. Makhluk tertinggi dan tak terpecahkan hanyalah semut, yang berfungsi sebagai makanan. Keputusasaan macet. Inilah sumber kegelapan yang sebenarnya. Samsara biasa menyebut dirinya seperti ini, yang hanya berlaku pada zamannya sendiri. Dibandingkan dengan sumber sebenarnya ini, yang dia lakukan hanyalah permainan anak-anak. Sebelum teror ini, bagaimana seseorang bisa menemukan harapan? Hal ini berlangsung dari generasi ke generasi, zaman terjadi seperti kilatan mata. Belum lagi orang normal, bahkan penguasa besar dan penguasa tertinggi pun menyerah pada kejahatan. Seperti yang dikatakan mata, sejarah buruk ini bisa membuat seseorang menyerah. Siapa sebenarnya yang ingin menyaksikan kenyataan ini? Inilah yang saya cari. Jawabannya sudah ada di hati setiap orang. Hanya melalui pengetahuan saya bisa menang. Li Qiye mengerang. Hati daunnya membuatnya tetap waras. Meskipun kekuasaan sangat penting, pikiran yang kuat jauh lebih penting. Jika tidak, para tuan yang berpikiran lemah hanya akan menambah penderitaan, menjadi cakar kegelapan. Li Qiye terus menguji hati daunnya terhadap sejarah kelam ini. Sementara itu, sangat seru di Myriad Lineage. Pengadilan bela diri Vermilion telah mengirimkan undangan pernikahan ke semua sistem dan tokoh besar di Myriad. Mu Shaochen dan Wu Bingning akan mengadakan upacara besar di pengadilan militer. Ini mungkin upacara pernikahan termegah dalam beberapa generasi terakhir. Siapapun yang memiliki sedikit penonton memiliki kursi yang menunggu mereka. Kami menyambut semua orang untuk bergabung dalam perayaan ini. Tentu saja, saudara Li Qiye juga termasuk di dalamnya.
Lagi pula, tidak banyak yang bisa mengalahkanku. Mu Xiaochen menunjukkan wajahnya dan mengeluarkan pernyataan provokatif ini. Penonton terkesima dengan keberanian pria ini. Benar-benar kalah namun masih ingin melawan Li Qiye lagi. Dia ingin mati, kata seorang ahli. Meski begitu, hasutannya cukup efektif dan agak mendominasi. Semua orang tahu bahwa Wu Bingning adalah anggota kubu Verces. Xiaochen masih hidup. Ini mungkin mencakup seni abadi Mu. Seorang leluhur tua bergidik setelah mengetahuinya. Menjadi ketiadaan namun masih hidup. Seni khusus ini cukup menantang surga. Yah, meskipun Xiaochen punya lebih banyak kartu as, dia tetap tidak bisa melawan Verces. Kebanyakan tidak percaya padanya. Belum lama ini, mereka mengira dia bisa menyapu dunia tanpa terbantahkan, namun setelah menyaksikan kekuatan Li Qiye, mereka memiliki perspektif baru. Mungkin Mu Xiaochen bukan tandingan Verces, tapi jangan lupakan Dracoform Martial God. Dia pasti akan berada di pihak Xiaochen untuk menghentikan Verces yang mengganggu pernikahan mereka. Seorang ahli serta ikut, benar, dan gelarnya sebagai ahli nomor 1 di Myriad sepenuhnya dapat dibenarkan. Bahkan jika Verces cukup kuat untuk mengalahkannya, dia akan berada di pengadilan militer karena di sanalah pernikahan dilangsungkan, wilayah orang lain. Dracoform Martial God memiliki keuntungan besar. Seorang leluhur berspekulasi. Itu benar, Dracoform Martial God mungkin adalah pengontrol sistem terbaik di Vermilion. Dikatakan dia tidak bisa mengumpulkan semua kekuatan sumber Dao, itu masih cukup menakutkan, mungkin menggandakan kekuatan atau bahkan lebih. Kekuatan sumber Dao Vermilion terdokumentasi dengan baik. Itu tidak hanya diciptakan oleh leluhur bela diri tetapi juga telah dipicu oleh banyak kaisar sejati dan orang abadi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa itu tidak bisa lebih lemah dibandingkan dengan yang Radiance. Jadi, Dracoform yang memiliki kekuatan sistemnya akan menjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Kaisar sejati tingkat tinggi mungkin akan ditekan di tempat itu. Yang muda versus yang tua, ini wajib diwaspadai. Segudang silsilah menjadi bersemangat. Para tamu tidak peduli dengan jadwal mereka sendiri dan segera melakukan konstruksi menuju Vermilion. Ingat, pernikahan megah adalah hal yang biasa tetapi pertarungan antara Verces dan Dracoform hanya terjadi sekali seumur hidup. Ini pasti akan tercatat dalam sejarah, jadi jika dilewatkan akan sangat memalukan. Wu Bingning merasa cemas meski saat ini hanya menjadi tahanan rumah. Anak kecil, jangan khawatir, jika suatu saat tiba, kami orang tua akan senang melarikan diri. Meskipun nenek moyang telah mendorong pernikahan ini, tetapi jika Anda benar-benar tidak menginginkannya, kami akan memikirkan sesuatu. Kami mungkin tidak berpengaruh seperti leluhur agung, tapi itu akan baik-baik saja. Kata leluhur di sebelahnya. Anggota ini adalah kumpulan yang menyerang Insane Court saat itu. Mereka ingat hutang mereka padanya. Sebelumnya, dia adalah permata yang dimanjakan dan dicintai oleh para leluhur. Meskipun mereka tidak bisa mengubah pikiran Dracoform, mereka pasti akan membantu dalam usaha ini. Leluhur, aku tidak meremehkan diriku sendiri. Wu Bingning dengan lembut menenangkan kepalanya, Li bangsawan muda pasti akan datang pada hari pernikahan, jadi saya khawatir dengan sistem kami. Bencana bukanlah hal yang ingin saya lihat, jadi saya berharap leluhur Dracoform dapat mengubah pikiran. Dia mengatakan yang sebenarnya karena dia tidak membenci pengadilan militer dan para senior memperlakukannya dengan cukup baik. Selanjutnya, Li Qiye akan muncul dan Mu Xiaochen mendekati kematian. Oleh karena itu, terseret ke dalam kekacauan ini akan menjadi bencana karena Li Qiye yang marah akan membunuh segala sesuatu yang menghalanginya. Pengadilan militer mungkin akan berubah menjadi abu. Jangan khawatir, istana kita sudah berdiri lama sekali, melewati banyak badai. Kita bisa menangani Li Qiye karena kekuatannya tidak terbatas. Nenek moyangnya sakit dan tersenyum. Tidak, leluhur, kamu tidak mengenal bangsawan muda Li. Ekspresi Bingning mengandung, orang lain, betapapun kuatnya mereka, mungkin tidak dapat menghancurkan istana kita, namun tidak demikian halnya dengan dia. Kita tidak akan bisa menghentikan dan menghancurkan kita bergantung pada kemauannya. Dia sudah lama tinggal bersama Li Qiye sehingga dia menyadari kepribadian dan kemampuannya. Itu berlebihan. Nenek-nenek moyang tetap skeptis dan optimis, baiklah, saya akui dia sangat kuat, mungkin sama kuatnya dengan leluhur agung, tapi itu tidak cukup. Saya yakin dia tidak dapat dihentikan di pengadilan gila,
tapi ini pengadilan Vermilion, nenek moyang kita tidak akan terpecahkan karena dia memiliki kendali atas kekuatan sistem Dao. Seluruh kekuatan sistem juga tidak akan berfungsi, kecuali dia adalah ciptaan leluhur bela diri, tapi itu mungkin juga tidak cukup. Bingning berkata dengan penuh gravitasi, percayalah, bangsawan muda Li adalah eksistensi paling menakutkan yang pernah saya lihat, dia setidaknya berada pada level nenek moyang. Jadi, saya bertanya kepada Anda, apakah leluhur agung berada di level ini? Nenek moyang ini menjadi serius juga setelah melihat ekspresi dan berpikir lebih serius. Ada alasan mengapa dia terpilih sebagai penerus berikutnya, dan dia juga sangat berpengetahuan. Dewa bela diri Dracoform mereka memang perkasa, tapi dia masih punya jalan yang harus dilampaui dibandingkan dengan nenek moyang mereka. Setidaknya, dia belum mencapai level abadi. Hanya yang abadi yang mampu menantang nenek moyang. Mungkin kita perlu menganggap ini serius. Nenek moyang berbicara dengan nada serius, tetapi mengubah pikiran leluhur agung akan sangat menantang. Saya ingin bertemu dengannya lagi untuk berjanji dia menghentikan ini. Dia berkata, itu tidak ada artinya. Nenek moyang tidak setuju, leluhur agung telah mengambil keputusan. Ditambah lagi, dia menginginkan 12 variasi Musao Chen, tidak ada yang lebih penting dari ini dia. Musao Chen mungkin tidak memiliki variasi yang sebenarnya, tapi bangsawan muda Li pasti memilikinya. Dia melanjutkan, nenek moyang memandangnya dan tetap skeptis, saya meragukannya, bakat Musao Chen memang luar biasa dan leluhur agung mempercayai hal ini, berpikir bahwa dia akan dapat menemukan teknik yang hilang. Bahkan jika Li Qiye benar-benar memiliki 12 variasi seperti yang kamu katakan, dia tidak akan mempercayaimu. Dia berhenti sejenak sebelum menjelaskan, Li Qiye adalah orang luar yang belum pernah mengunjungi Vermilion, jadi bagaimana dia bisa mengetahui 12 variasinya. Namun tidak demikian halnya dengan Musao Chen. Mereka telah meneliti hal ini di menara dengan tingkat keberhasilan. Leluhur agung melihat kemampuan derivasi Shao Chen dengan matanya sendiri. Pria itu benar-benar memiliki kesempatan untuk melihat lagi melalui pemahamannya. Yah, Bingning tidak tahu harus berkata apa. Dia setuju bahwa Dracoform tidak akan mempercayainya. Kecuali, Anda bisa membuat Li Qiye melakukan 12 variasi di depan leluhur agung. Dia akan mempercayaimu kalau begitu. Kata nenek-nenek, itu tidak mungkin. Bingning tersenyum kecut. Meskipun Li Qiye terlihat cukup ramah pada saat itu, namun dia terlalu sombong. Bahkan Dracoform terkuat mereka tidak akan mendapat rasa hormat darinya. Mengapa Li Qiye harus melakukan ke-12 variasi tersebut? Pria itu tidak akan peduli dengan pendapat dan pendirian Dracoform. Saat Dracoform menghalanginya, Li Qiye akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, gagasan ini tidak dapat dilaksanakan. Kalau begitu aku kehabisan ide. Nenek moyang menyerah. Dia berpikir sejenak sebelum dengan tulus bertanya, saya butuh bantuan Anda. Bicaralah nak, kami bukan orang asing, tidak perlu terlalu pendiam. Aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Dia tersenyum. Saya harap Anda bisa menemui bangsawan muda Li sebelum dia memasuki sistem kami dan memberikan surat saya kepadanya. Dia meminta, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, merasa tidak yakin apakah dia bisa menyelamatkan sistemnya atau tidak. Suasana di Myriad sangat menyenangkan. Semua orang menunggu Verces muncul dan bau darah. Dunia akan berguncang sebelum kedatangannya. Meletus. Ruang terkoyak dan seseorang muncul. Kelihatannya cukup menyenangkan. Dia melihat sekeliling dan berkata, yang paling ganas, dia ada di sini. Seorang penonton langsung mengenalinya. Penonton menarik napas dalam-dalam setelah melihat kehadirannya dan semua mata yang mengingatkannya. Dia adalah karakter terpanas di Myriad saat ini, tidak hanya di kalangan generasi muda. Hanya Dracoform yang memiliki prestise yang sebanding di masa kini. Pertunjukan akan segera dimulai, sama dengan badai darah. Orang lain berkemah, tidak ada yang tahu di mana dia berada beberapa waktu lalu, tapi itu tidak menjadi masalah saat ini. Setelah kembali dari Moneai Fall, orang bijak itu berbicara kepadanya. Dia mendapatkan hasil panen yang luar biasa dan melihat apa yang dia inginkan melalui mata raksasanya. Ekspresinya menunjukkan sedikit kebrutalan, sedikit berbeda dari masa lalu. Mereka yang mengenalnya sadar bahwa ini adalah ekspresi sebelum terjadi pernikahan.
Dia memandang sekilas ke arah pengadilan militer di cakrawala jauh dan tersenyum, saya cukup baik untuk membantu orang jika mereka ingin mati. Kerumunan bergidik sebagai respons, merasakan hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Provokasi semacam itu mungkin terjadi di masa lalu, tetapi mereka siap melakukan kill sekarang. Verces selalu menjamin ancamannya dengan darah. Hahaha. Semburan tawa hangat muncul ketika Mu Xiaochen muncul di atas pengadilan militer. Hari ini adalah saat yang menggembirakan bagi saya, menikahi Dewi Bela Diri. Saya menyambut Anda. Provokasi Li Qiye dengan cepat dimentahkan. Brengsek. Mu Xiaochen tiba-tiba terhenti karena serangan jari dari Li Qiye. Itu menembus dadanya dan menyemburkan darah keluar saat dia terjatuh telentang. Perlu diingat bahwa Li Qiye masih belum berada di dekat sistem. Meskipun jaraknya jauh, hanya satu serangan jari darinya yang akan mengakhiri Mu Xiaochen. Banyak yang mulai berpikir bahwa mungkin Dracoform tidak bisa lebih kuat dari Verces bahkan dengan bantuan sistemnya. Saya tidak bisa dibunuh. Ini adalah seni keabadian klan kami. Xiaochen akhirnya bangkit dan berteriak. Itu hanya satu jiwa yang tersembunyi. Li Qiye dengan santainya, menyebut ini sebagai seni keabadian hanyalah sebuah lelucon. Jangan khawatir. Aku akan membuat kematianmu mengerikan. Hah, sepertinya kamu tahu cukup banyak. Kami akan menunggumu di pengadilan militer untuk upacara pernikahanku. Dia menghilang sebelum menghilang. Semua orang menyadari bahwa dia hanya mencoba memprovokasi dan membawa Li Qiye ke pengadilan, langsung ke dalam perangkapnya. Tidak mungkin Li Qiye akan membiarkan hal ini terjadi karena Wu Bingning adalah salah satu pengikutnya meskipun dia sadar akan jebakan tersebut. Yah. Hari ini adalah hari yang baik untuk membunuh. Li Qiye melihat ke langit sebelum terbang menuju Vermilion. Yang paling ganas adalah pergi ke sana, tidak butuh waktu lama sebelum semakin banyak orang mulai menuju Vermilion. Pengadilan militer menjadi ramai dan penuh sesak dengan banyak tamu. Pertarungan ini sangat layak untuk disaksikan, jangan sampai terlewatkan. Anda sebaiknya mulai bertaruh juga. Uji keberuntunganmu. Para penjudi bersenang-senang. Berita tentang pertempuran ini menyebar ke seluruh penjuru. Kegembiraan berada di titik tertinggi sepanjang masa. Kekecewaan akan terlihat jelas jika mereka memilih untuk tidak melawan. Diskusi dimulai di mana-mana. Apakah klanmu benar-benar memiliki seni keabadian? Orang-orang melihat Xiaochen hidup kembali beberapa kali dan mulai bertanya kepada senior dan leluhur mereka. Jika hal seperti itu benar-benar ada, semua orang pasti menambahkan pengetahuan ini. Mungkin, tapi siapa yang tahu sampai level berapa? Salah satu leluhur tua yang memiliki informasi tentangmu berkata, yang paling ganas dari pengungkapan sebelumnya. Xiaochen menyembunyikan satu jiwa, jadi dia hanya memiliki 2 jiwa di sisinya, membuatnya tidak bisa dibunuh. Sepertinya legenda itu benar, nenek moyang mereka benar-benar telah menemukan versi kitab surga yang tidak lengkap. Dia benar, kamu memiliki sesuatu seperti ini, meskipun itu bukanlah keabadian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan kitab suci yang tidak lengkap, nenek moyang mereka menciptakan seni abadi ini. Selama pengguna menyembunyikan salah satu jiwa mereka, mereka akan sangat sulit untuk dibunuh. Ada efek samping negatifnya. Dengan mengambil satu jiwa, budidaya pengguna akan terhambat, kemungkinan besar tidak dapat menjadi kaisar sejati atau nenek moyang. Mu Xiaochen memilih untuk melakukannya. Terlepas dari bakatnya yang luar biasa, dia tidak peduli pada posting dan benci melakukan upaya. Hal ini membuat budidayanya jauh kalah dengan kakak tertuanya. Apa yang bisa dia lakukan adalah memahami banyak prestasi hukum dan menyempurnakan warisan klan mereka yang hilang. Oleh karena itu, dia sangat berharga bagi klan sehingga mereka ingin mengembangkan seni abadi ini. Meskipun hal itu akan meningkatkan budidayanya, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya bagi seseorang yang tidak bekerja keras. Itu sudah cukup memuaskannya. Oleh karena itu, pria itu tetap percaya diri dan riuh meski mengetahui bahwa dia bukan tandingan Li Qiye. Selama satu jiwa masih berada di Mu, lalu bagaimana jika Li Qiye lebih kuat? Li Qiye sepertinya sedang berjalan-jalan, namun setiap langkahnya menempuh jarak yang sangat jauh. Suasana pengadilan militer menjadi cukup mencekam. Para anggotanya menyiapkan senjata mereka sambil ketakutan. Sekte tertentu dalam sistem sebenarnya telah mengaktifkan formasi terbaiknya. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan gejolak, Li Qiye mengabaikan semua ini dan dengan santainya tiba-tiba dengan senyuman di wajahnya.
Bersambung.